Yo, halo sobat-sobat material dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di podcast ini. Ini pernah lihat bodi mobil balap super ringan atau bilah turbin angin raksasa? Nah, rahasianya seringkali ada di satu kata, yaitu komposit. Nah, apa sih komposit itu? Nah, ini komposit itu adalah bahan hasil rekayasa yang menggabungkan dua atau lebih bahan. Bayangkan Anda mencampur kopi dan susu ya. Mereka bersatu, tapi sifat-sifat awalnya ya, manisnya susu, pahitnya kopi tetap terasa dan menyatu dalam hasil akhir. Di komposit, bahan penyusunnya ya punya sifat kimia dan fisika yang berbeda, tetapi mereka tetap terpisah di produk akhirnya. Itulah uniknya. Karena sifatnya ini, ikatan antar material harus super kuat. Makanya kadang butuh wetting again ya untuk merekatkan mereka. Dalam pembicaraan sehari-hari kita paling sering pakai definisi makrostruktur. Material yang disusun dari dua atau lebih penyusunan makro yang tidak larut satu sama lain. Nah, berikutnya, kenapa kita repot-repot menggabungkan dua bahan? Tujuannya jelas, ada di daftar pertama ya. Memperbaiki sifat mekanik atau sifat spesifik tertentu. Nah, kemudian yang kedua, membuat desain yang sulit pada manufaktur sehingga menjadi lebih mudah. Ketiga, memberikan keleluasan desain yang bisa menghemat biaya. Dan yang paling sering kita dengar, komposit bisa membuat suatu bahan jauh lebih ringan. Keren kan? Komposit punya dua pemain utama. Yang pertama adalah matriks. Ini adalah fasa yang paling dominan atau punya fraksi volume terbesar. Matriks berfungsi seperti lem atau pelindung. Dia yang mentransfer tegangan ke serat, melindungi serat dari kerusakan, dan memisahkan serat satu sama lain. Pemain kedua adalah reinforcement ya, atau filler atau tulang atau penanggung beban utama komposit. Nah, pertemuan matrik dan penguat ini menciptakan area krusial, interface permukaan yang berbatasan dan interpas ya, pelekat atau antar keduanya. Syarat mutlak komposit jadi adalah harus ada ikatan permukaan antar matrik dan filler. Yang didorong oleh gaya adhesi dan kohesi. Ikatan ini terjadi dengan tiga cara utama. Yang pertama, interlocking karena permukaan yang kasar. Yang kedua, gaya elektrostatis karena tarik-menarik ion. Dan yang ketiga, gaya van der Waals karena pengkutupan partikel. Kualitas ikatan ini sensitif, dipengaruhi oleh banyak faktor seperti ukuran dan juga bentuk partikel, komposisi, fraksi volume, bahkan kecepatan pencampuran dan proses pemanasan atau sintering. Terakhir, apa bedanya komposit dan alloy? Perbedaan utamanya ada di sistem proses pemaduannya. Kalau kita lihat di mikroskop, komposit masih memperlihatkan matriks dan filler secara terpisah, sedangkan alloy sudah terjadi perpaduan yang homogen. Ini memberikan keuntungan besar bagi komposit. Kita bisa bebas merencanakan kekuatan yang kita mau
hanya dengan mengatur komposisi matrik dan filler. Jadi komposit bukan sekedar campuran, tetapi rekayasa cerdas untuk mendapatkan material yang lebih ringan, kuat, dan fleksibel. Menarik bukan? Semoga podcast ini membawa wawasan Anda bertambah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.